Jadi pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di Masjid Agung ini. Ada yang dari Bandar Maria, ada yang dari Tapak Tuan, ada dari Melabuk, ada yang dari Salang, mungkin ada juga yang dari Pidi, dari Aceh Utara, hampir seluruh Aceh ada. Kita telah dapat hadir bersama dengan Abu Kerupuk dan juga dengan Ustadz Fikri, itu Ketua Duriat Kesultanan Aceh, dan para abu muda-muda, tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya sangat terharu penyampaian daripada Ketua Duriat bahwa juga saya ditunjuk sebagai Mufti Malikul Adil, bukan hanya saja sebagai wali agama, sebagai Mufti Malikul Adil. Lalu saya membenarkan kitab Insan Kamil. Selama 25 tahun yang lalu saya dihujat sampai juga sekarang. Di dalam ucapan Abdul Karim Al-Jili, Qul huwallah, katakan oleh Muhammad, dianya itu Muhammad, dianya itu insan Allah. Jadi yang mengatakan itu adalah Abdul Karim Al-Jili, orang hakikat, orang sufi. Yang dimaksudnya adalah hakikat daripada Muhammad, bahkan hakikat daripada insan ini, hakikat daripada makhluk ini adalah Allah. Tapi adapun ta'in tubuh dan nyawanya itu adalah sebagai makhluk Allah, hamba Allah. Para hadirin hadirat, kita juga di samping memahami syariat, juga kita harus dapat memahami hakikat. Jadi kalau syariat, ilmu dan amal, itu syariat. Kita tahu salat, syarat dan rukun salat. Makanya kita lakukan yang kita tahu itu dikatakan syariat. Samping itu juga kita tahu hakikat, bahwa pada hakikat bukan kita yang melakukan, karena kita tidak ada daya upaya. Yang melakukan itu adalah Allah, dengan kemauan Allah dan dengan kudrah iradah Allah. Tadi kita tidak melihat lagi kepada ilmu dan amal, kita hanya menyaksikan keberadaan Allah. Itu adalah hakikat. Hilang yang lainnya, termasuk diri kita, perbuatan dan sifat wujud kita, perbuatan, sifat dan wujud lainnya. Agar supaya syariat yang kita amalkan ini, salat umpamanya, tidak ada ujub daria, tidak ada nafsu kita gembira dengan kita yang melakukan, itu adalah taufik dan inayah. Dan tidak ada ria, memperlihatkan ibadat kita ini kepada orang lain, karena pada hakikatnya bukan kita yang melakukan. Jadi saya memperjuangkan ini, membenarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Saya merasakan dengan saya berkhidmat mengenai ajaran Abdul Karim Al-Jili ini, memahami hakikat dan makrifat, saya sudah tersanjung di mana-mana, dimudahkan oleh Allah, baik rezeki dan permasalahan yang saya hadapi.
Para hadirin hadirat sekalian, orang yang paham hakikat dan makrifat, orang inilah yang paling kaya di dunia ini. Hanya saya menginginkan supaya tengku-tengku ustaz ini, supaya mereka senang hidupnya, kaya. Karena kalau orang memahami hakikat makrifat, dia tidak tersangkut dengan alam. Dia tidak tersangkut dengan asbab. Untuk jadi pegawai, untuk berusaha, cari keuntungan rezeki dengan asbab-asbab. Tidak. Dia hanya Allah saja. Ulama tasawuf mengatakan, bagaimana Allah terhadap kamu? Maka jawabannya, bagaimana kita terhadap Allah? Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah itu cinta kepada kita. Kalau kita tidak peduli kepada Allah, maka Allah itu tidak peduli kepada kita. Jadi kesenangan itu dari Allah. Kita makhluk ini terbagi dua. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Jadi makhluk yang bahagia, pertama dia membenarkan keberadaan Allah dan ketauhidan Allah pada kerajaannya ini. Dan kemudian dia juga patuh kepada orang yang memberitahu akan Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia membenarkan Allah dan patuh kepada Muhammad Rasulullah, dia orang bahagia. Lalu sebaliknya orang celaka, kalau dia mengingkari Allah dan mensyirikatkan Allah, tidak patuh kepada Muhammad, melaksanakan sunnahnya, maka dia ini orang celaka. Para hadirin hadirat, apa itu tauhid tasawuf? Kalau tauhid yang tidak bertasawuf, dia menjadikan alam ini kedalil di atas adanya Allah. Tapi kalau dia bertasawuf, berarti Allah itu menjadi dalil kepada makhluknya Allah. Karena tasawuf ini berjalan hati, mundur, ya. Maka Allah dalil, makhluk ini mundur. Para hadirin hadirat, saya menginginkan Aceh, ya, benarnya, dan juga pelajar-pelajar di pesantren di Aceh, supaya mereka senang hidupnya. Lalu tidak ada kendala di dalam menghadapi hidup, baik rumah tangga, tetangga, sama sekali. Maka mengapa terjadi seperti ini? Artinya ditentang segala macam difitnah sampai ke Malaysia. Karena itu abang-abang saya, adik saya tidak setuju dengan ajaran ini. Karena ajaran yang berkembang sebelumnya adalah mengenai akidah Ahlussunnah dan hukum syara mazhab Syafi'i. Itu yang dipelajari umpamanya di pesantren-pesantren besar, di Aceh Utara, di mana-mana, semua mengenai akidah Ahlussunnah untuk menghilangkan akidah Mu'tazilah atau Wahabi, dan juga hukum syara mazhab Syafi'i, supaya jangan ada yang tidak bermazhab di dalam pengamalan. Adapun mengenai tasawuf, kesufian, mengenai akhlak dan meningkatkan keimanan dan bermakrifat dengan tauhid yang bersih daripada kesyirikan dan kenifakan, ini kurang dipelajari di pesantren-pesantren
baik pesantren di Lamno atau pesantren di sana, di Asia Utara, di Bangladesh dan lainnya. Karena Abuya dulu ini yang diangkat. Adapun tasawuf kesepian ini diangkat di dalam suluk dalam bulan suci Ramadan dengan orang tua-tua. Jadi kurang diangkat karena pada masa itu yang menjadi heboh inilah Mu'tazilah dan orang yang anti mazhab. Abuya mengutamakan itu. Jadi kalau kita tidak berhakikat, cinta kita kepada dunia ini berbunga-bunga. Kita tidak bisa menghilangkan cinta dunia. Hubbudunya ra'su kulli khatiyah. Mencintai dunia ini adalah pangkal daripada kesalahan. Baik kesalahan zahir atau kesalahan batin. Kesalahan batin adanya sifat-sifat nafsu yang jelek, kedengkian, kesombongan, dan juga yang zahir. Itu mengganggu istri orang, berjudi dan segala macam karena cinta dunia. Para jamaah sekalian, yaitu sistem cara dalam pengamalan tauhid tasawuf ini tauhid tasawuf adalah penjabaran ihsan dalam rukun agama, iman, Islam, ihsan. Lalu bagaimana cara kita bisa bertauhid tasawuf? Pertama ilmu, kedua amal, ketiga hal, keempat syuhud dan ma'rifat. Umpamanya ilmu, kita tahu sembahyang, mulai takbir sampai salam, tahu kita syarat-syarat rukun sembahyang, ilmu. Yang kedua amal, yang kita tahu itu kita amalkan, kita kerjakan. Syarat dari rukun salat, hati kepada Allah. Kemudian setelah amal, baru hal. Hal ini, yaitu terlihat keberadaan Allah. Kasih sayang Allah, sifat-sifat jamal dan jalalnya di dalam batin kita, hal. Jadi kalau kita terlihat sifat-sifat jamal dan jalal, keberadaan Allah dalam batin kita, maka kita lupa kepada yang lain. Tidak teringat lagi kita dalam salat kepada anak, keluarga, dan kepada diri kita. Tidak teringat itu makrifat namanya. Tidak teringat itu makrifat. Jadi makrifat itulah maknanya kita bersama Allah. Maknanya kalau kita masih ada, kita berpisah dengan Allah. Kalau kita tidak ada, maka kita berkumpul dengan Allah. Jadi dalam ajaran tasawuf atau kesufian, kita berusaha supaya jangan kita berpisah-pisah dengan Allah. Bagaimana jangan berpisah dengan Allah? Jangan teringat lain Allah dan diri kita. Hati kita berkumpul dengan Allah. Karena banyak sekali kita teringat pada diri kita dan lainnya diri, maka kita berpisah dengan Allah. Itu apa kita ingat selain Allah, diri kita dan selain diri. Karena semuanya itu datang dari Allah. Senang dan susah datang dari Allah. Kaya dan miskin datang dari Allah. Apa kita ingat? Kita datang dari Allah. Anak, keluarga datang dari Allah. Maka Anda disuruh berzikir, yaitu ratib seribe. Kita berzikir sudah sembahyang subuh. Supaya dengan berzikir itu hudur hati Anda kepada Allah. Supaya hilang selain Allah dalam batin Anda. Supaya Anda dapat bersama Allah. Maka kalau nantinya Anda telah berdoa sembahyang subuh, telah berzikir, ada saja jalan petunjuk Allah untuk membantu apa yang kita harapkan. Jadi baiklah, bagaimana disampaikan oleh Ketua Turia bahwa
saya mengadakan mudzakarah seminar di Tidore Ternate, yaitu di Indonesia Timur. Lalu di Indonesia Timur itu, di Tidore Ternate, cengkeh masih hidup. Bukan seperti kita di Aceh, cengkeh mati, pala hidup. Dan ikan ada harga 1 miliar dijual ke Jepang. Lalu Tidore Ternate itu Sultan Tidore, Sultan Ternate, dia memahami 4 tarikat. Tadi 4 buah tarikat, Naqsyabandi, Syatari, Tijani, dan juga tarikat Ampas. Dia memahami tarikat dan mengamalkan tarikat, sehingga rakyat Tidore Ternate sangat cinta dan sayang kepada sultannya dibanding cinta dan sayang kepada pemerintah, cinta dan sayang kepada gubernur, cinta dan sayangnya yaitu kepada bupati atau wali kota. Jadi pada pembukaan acara mudzakarah itu dibuka oleh sultan, bukan yang membuka itu bupati atau wali kota. Kemudian kami dibawa berjalan-jalan dari Tidore ke Ternate. Jadi sampai ke Ternate, kebetulan oleh Sultan ke Jakarta. Nah, tinggal wakilnya. Wakilnya itu mengatakan, ini lokasi ini, Abu, kalau orang yang salah niat untuk masuk ke sini, nyata terus terlihat bala datang padanya, sakit perut segala macam. Jadi ini istana kesultanan dijaga oleh jin-jin Islam. Itu di Tidore dan Ternate. Jadi kita lihat masyarakatnya aman, makmur, dan juga rezeki mudah dan cukup tertib dalam kehidupan Tidore dan Ternate. Maka itulah penyebab saya mengusulkan kepada Dr. Manap supaya di istana Wali Nangro diadakan ratib, supaya jin-jin yang ada di sana itu bertabur. Jadi makanya saya Dr. Manap, Payah Bu, ngapa Payah? Karena kawan-kawan di sana ini banyak yang tidak setuju. Oh, jangan pedulikan, adakan terus zikir. Atau maka ada zikir di istana Malik Mamun, sehingga setelah pemilu bagaimana menang, untuk menjadi gubernur. Jadi oleh karena itu, makanya marilah kita jaga agama kita dengan beribadat yang baik, dengan akhlak yang bagus, dengan keimanan makrifat yang benar, supaya agama ini bisa baik dan kuat. Jadi keyakinan dari kedua dzurriyyat seperti itu. Ya, kalau sudah ada mufti Malikul Adil, akhlak sudah bagus, ibadat sudah baik, makrifat, ketauhidan sudah. Dia tidak berpegang dengan makhluk, dia berpegang dengan Allah. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah,
Dianya Allah lah Tuhan kamu. La ilaha illallah. La